Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Aula Harvina, NIM 221101090004. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dan kehidupan manusia. Menurut Al-Quran, kehidupan bermula saat alam semesta tercipta. Kemudian ditegaskan bahwa kehidupan dimulai dari air pada surat An-Anbiya ayat 30. Ada beberapa surat Al-Quran yang menjelaskan tentang kehidupan bermula saat alam semesta tercipta, yaitu surat An-Anbiya ayat 30 dan surat Fussilat ayat 11. Sedangkan surat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan makhluk hidup antara lain surat An-Anbiya ayat 30, surat An-Nur ayat 45, surat Al-Furqan ayat 54. Yang sama-sama menjelaskan tentang mukjizat yang benar-benar ada. Air adalah komponen utama setiap bentuk kehidupan. Adapun ayat yang menjelaskan besarnya peranan tanah liat di samping peranan air, yaitu surat Al-An'am ayat 2, surat Al-Hijr ayat 26, surat Al-Mu'minun ayat 12, dan surat As-Saffat ayat 11. Dan adapun kelahiran material genetika yang jelas sangat penting bagi kehidupan selalu dikaitkan dengan kehadiran material tanah liat. Material genetika ini penting karena dengan perantaranya kehidupan mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat, melakukan pembelahan sel, berevolusi, dan lusinan aktivitas kehidupan lainnya. Tetapi sel yang berupa material kimia dapat mendorong terjadinya reaksi kimia dan memisahkan material genetika yang baik dari yang buruk. Dalam kehidupan keseharian, tampak bahwa segalanya hadir dalam bentuk yang saling berpasangan, seperti siang dan malam, pagi dan sore, senang dan susah, jantan dan betina, dan seterusnya. Bumi pun demikian, ada kutub utara dan kutub selatan. Paul Dirac, fisikawan asal Inggris, mengemukakan bahwa suatu objek dibentuk oleh materi yang berpasangan. Dengan temuannya ini, ia mendapat anugerah Nobel pada tahun 1933. Dia menyebutkan akan adanya pasangan materi dan antimateri. Antimateri mengandung karakter yang berlawanan dari materi. Al-Quran dan reproduksi manusia, bahwasanya seiring penciptaannya dari air dan tanah liat, manusia berkembang menjadi makhluk tingkat tinggi yang berkemikro dalam sperma atau rahim telah dipatahkan pada tahun 1888 dan tahun 1909. Boveri membuktikan bahwa kromosom membawa faktor keturunan. Pengetahuan perkembangan pesat setelah Margan pada tahun 1912 menguraikan peranan gen dalam penurunan sifat. Dengan demikian, baru pada abad 18 manusia mengetahui teori perkembangbiakan manusia, walaupun pada saat itu pembuktiannya belum sepenuhnya dapat dilakukan. Teori-teori ini kemudian dikonfirmasi oleh pembuktian yang didasarkan pada permulaan abad 20. Teori yang baru terungkap oleh ilmu pengetahuan abad 20 ini sebenarnya sudah diuraikan dalam berbagai surat Al-Quran ratusan tahun sebelumnya. Ayat kedua surat Al-Insan mengindikasikan adanya campuran antara unsur yang datang dari laki-laki dan wanita dalam pembentukan embrio. Dalam surat Insan ayat 2, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kata setetes mani pada ayat ini adalah terjemah dari bahasa Arab nutfatin amsas yang artinya bercampur, yakni bercampurnya air yang berasal dari laki-laki dan perempuan. Hal ini dinyatakan oleh Nabi Muhammad saat menjawab pertanyaan seorang Yahudi ketika kaum Quraisy memberitahu seorang Yahudi bahwa Muhammad mengaku Nabi. Ia lantas mendatangi Nabi dan mengajukan berbagai pertanyaan untuk menguji kebenaran pengakuannya. Setelah sekian pertanyaan dijawab oleh Nabi, sampailah ia pada pertanyaan terakhir. Ia berkata, "Aku akan mengajukan kepadamu suatu pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh seorang pun di dunia selain Nabi dan orang-orang di sekitarnya." Nabi berkata, "Apakah engkau mendapatkan keuntungan bila aku menjawab pertanyaanmu?" Ia berkata,
Aku bertanya kepadamu tentang anak. Nabi menjawab, bahan untuk reproduksi dari laki-laki berwarna putih dan dari wanita berwarna kuning, yakni warna inti induk telur. Ketika mereka bersangkagama dan bahan kromosom dan gen laki-laki lebih unggul dari bahan perempuan, maka Tuhan memutuskan terciptanya anak laki-laki. Sedangkan apabila bahan perempuan lebih unggul daripada bahan laki-laki, maka anak perempuanlah yang ditentukan oleh Allah. Orang Yahudi itu berkata sebelum berlalu, apa yang engkau katakan adalah benar adanya. Engkau nyata adalah seorang nabi. Selepas kepergian Yahudi itu, Nabi berkata, ia menanyakan sesuatu yang tidak aku ketahui hingga Allah memberitahukan jawabannya kepadaku. Sejarah seluruh kehidupan manusia, mulai dari sperma atau induk telur hingga penyakit pikun atau melanda para lansia, tertuang lengkap dalam surat Al-Hajj ayat 5 dan pada surah Al-Mu'minun ayat 13-14 dijelaskan rincian proses perkembangan embrio dan janin. Dari kedua ayat ini diketahui bahwa perkembangan embrio terjadi secara bertahap. Tahapan-tahapan yang digambarkan dua ayat ini sama persis dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Secara global, pentahapan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Sel telur yang belum dibuahi diproduksi oleh organ wanita dan diletakkan pada semacam tabung yang disebut falopia. Saat bersanggama, akan ada satu sperma laki-laki yang membuahi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim uterus dan menempel pada dinding rahim. Ketika menempel di dinding rahim, embrio akan berkembang sekitar 3 bulan. Setelah itu, terjadi perkembangan janin selama kurang lebih 6 bulan. Dan penjelasan selanjutnya yaitu tentang satu sperma dan sel telur. Bahwasannya dalam dunia sains, kata konsentrasi fluida mengandung arti sperma. Kata lain yang bisa digunakan hampir serupa dengan nutfah. Nutfah adalah nutfatin amsas, yaitu setetes air mani yang bercampur. Ini mengandung arti percampuran dua nutfah atau benih yaitu dari laki-laki sperma dan dari perempuan sel telur atau ovarium. Dalam surat Al-Insan ayat 2 tampak bahwa hanya satu tetes mani atau sperma saja yang membuahi ovarium. Nutfah disebut sebagai air yang hina, ma'im mahin, surat Al-Mursalat ayat 20, atau air yang terpancar, ma'in dafik, surat At-Tariq ayat 6. Istilah pertama merujuk pada tempat keluarnya air itu sebagai tempat yang hina, sedangkan istilah kedua menunjukkan proses masuknya nutfah, sperma, ke dalam rahim. Menurut hitungan para ahli, sperma yang keluar dalam satu kali ejakulasi berjumlah jutaan ekor. Namun, dari sekian banyak, hanya satu yang dapat melakukan pembuahan. Untuk itu, dilakukan perjalanan panjang dan berbahaya. Beberapa peneliti mengibaratkan tentang yang dihadapi sperma dalam perjalanan menuju pembuahan sperma. Perjuangan manusia ke dalam bulan. Setelah pembuahan berlangsung, terjadilah perubahan cepat pada induk telur dengan segala induk telur menghasilkan membran yang mencegah sperma lain untuk ikut melakukan pembuahan. Air mani atau nutfah dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 13. Air mani diuraikan dengan lebih rinci pada surah At-Tariq ayat 5-7 dan surat Al-Insan ayat 2. Surat yang banyak bicara tentang kandungan air mani yaitu surah As-Sajdah ayat 7-8. Al-Quran menjelaskan kepada manusia bahwa air mani terdiri atas campuran beberapa bahan. Diuraikan dalam surah As-Sajdah ayat 8 bahwa saripati adalah komponen paling urgen dalam air yang hina itu. Pemakaian kata air yang hina disesuaikan dengan tempat asalnya, yakni dari saluran air kencing yang oleh manusia dianggap kotor dan tidak berguna. Karena itu penggunaan kata saripati menjadi sangat tepat karena ia berarti yang paling baik dari yang ada. Dan selanjutnya pembahasan tentang yang kedua yaitu rahim.
Rahim atau uterus adalah tempat bagi embrio dan janin untuk tumbuh dan berkembang. Rahim oleh Al-Quran disebut sebagai tempat yang aman. Beberapa hal menjadi alasan mengapa rahim layak disebut sebagai tempat yang aman, yaitu posisinya terlindung dari antara tulang panggul dan tertopang dengan kuat. Di kedua sisinya oleh otot-otot yang pada saat yang sama membebaskan rahim untuk bergerak dan tumbuh. Pada saat kehamilan dihasilkan, suatu cairan bernama progesteron atau biasa disebut hormon kehamilan yang berfungsi meredakan frekuensi kontraksi rahim. Embrio yang ada di dalam rahim dikelilingi oleh beberapa lapisan membran yang menghasilkan suatu cairan di mana embrio itu berenang di dalamnya. Hal ini menjaga embrio yaitu kemungkinan terluka akibat benturan dari luar. Surat atau ayat yang menjelaskan tahapan-tahapan pengembangan dan keamanan yang ditawarkan rahim kepada janin, yaitu surat Az-Zumar ayat 6 tentang keamanan janin dalam rahim. Para ahli menemukan adanya 3 lapisan membran. Beberapa peneliti kemudian menafsirkan dengan 3 lapisan membran amniotik yang mengelilingi rahim, dinding rahim, dan dinding abdomen di bagian perut, yaitu lapisan membran amnion yang mengandung cairan yang memungkinkan janin untuk berenang. Kondisi ini melindungi janin dari benturan benda-benda luar. Di samping itu, posisi ini memungkinkan janin untuk memosisikan diri dari perkelahiran. Dan yang kedua yaitu lapisan membran chorion, dan yang ketiga yaitu lapisan membran Deki2. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tentang pembentukan alaka. Alaka merupakan bentuk perkembangan preembrionik yang terjadi setelah percampuran sel mani atau biasa disebut dengan sperma dan sel telur. Mor dan Az-Zindani menjelaskan bahwa alaka dalam bahasa Arab berarti lintah latch atau suatu suspensi ting atau segumpal darah, a clot, a blood. Setelah 5 jam dalam bentuk zigot yang merupakan sel telur manusia yang mengandung 46 kromosom, sifat-sifat gen dominan dan resesif diturunkan kepada bakal janin. Zigot kemudian membelah diri tanpa merubah ukuran dan bergerak melalui tabung fallopian, suatu tabung yang menghubungkan induk telur dan rahim. Zigot selanjutnya menempelkan diri di dinding rahim. Proses pembuahan dan perjalanan zigot hingga akhirnya menempel di dinding rahim memerlukan waktu hingga 6 hari. Zigot tetap menempel pada dinding rahim dalam ilmu kedokteran disebut Blackstocki dan tumbuh hingga hari ke-15 ketika bentukan alaka dimulai. Surat atau ayat yang membahas tentang alaka yaitu Al-Qiyamah ayat 37 sampai 38, Al-Mu'minun ayat 14 dan surat Al-Hajj ayat 5. Dari pengamatan para ilmuwan diperoleh temuan bahwa sel telur yang baru dibuahi akan menempelkan diri pada dinding rahim. Ia menempelkan diri dengan sangat kuat. Pada tahap ini, bentuk dan peri kehidupan embrio itu mirip sekali dengan lintah. Ia memperoleh sari makanan langsung dari induk sebangnya. Surat Al-Mu'minun ayat 14 membagi pertumbuhan embrio menjadi 4. Tahap pertama adalah saat sel telur baru saja dibuahi. Al-Quran mendeskripsikannya sebagai alaqah yang mempunyai beberapa arti seperti bentukan lintah, benda yang tersambung atau segumpal darah. Alaqah merupakan bentuk praembrionik yang terjadi setelah percampuran sperma dan ovarium. Mor dan Az-Zindani 1982 mengemukakan bahwa lintah merupakan binatang tingkat rendah, terbentuk seperti buah pir dan hidup dengan mengisap darah. Ternyata, sifat dan bentuk lintah ini dapat diterapkan pada alaqah. Jadi, alaqah adalah suatu stadium embrionik yang terbentuk seperti buah pir ketika sistem kardiovaskular, sistem pembuluh jantung, sudah mulai tampak dan hidupnya tergantung pada darah ibunya.
Alaka terbentuk sekitar 24-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan praembrionik ini digugurkan, maka ia akan tampak seperti segumpal darah. Pada umumnya, pencakokan organ dari luar ke dalam tubuh seseorang tak jarang menimbulkan penolakan, sehingga tidak selalu berjalan dengan lancar. Namun pada kasus alaka, tidak demikian yang terjadi. Bentuk alaka ini langsung diterima tubuh, walaupun sebenarnya bentuk ini termasuk benda asing. Hal ini dikarenakan sebagian sifat yang dibawa induk telur ibu ada di dalamnya, sehingga tubuh ibu menganggapnya bukan sebagai benda asing. Transformasi dari nurfa menjadi alaka berlangsung sekitar 10 hari, diakhiri dengan terbentuknya zigot yang menempel pada dinding rahim dengan plasenta primitif yang dinamakan umbilical cord. Perubahan kemudian terjadi dari tahapan alaqah ke tahapan murghah hanya dalam 2 hari, yaitu hari ke-24 hingga 26. Pembentukan mudghah. Di sini menjelaskan tentang yaitu pembentukan mudghah. Pada tahapan kedua dari pertumbuhan embrio ditandai dengan perubahannya bentuk seperti lintah menjadi mudghah, suatu yang mirip dengan sepotong daging atau permen karet yang telah dikunyah. Embrio berubah bentuk dari tahapan alaqah ke permulaan tahapan mudghah pada hari ke-24 atau 26. Waktunya relatif lebih cepat ketimbang perubahan dari tahapan nutfah ke dalam alaqah. Proses yang demikian cepat itu tampak dari penggunaan kata fa dalam surat Al-Hajj ayat 14. Yang dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan keberiringan. Pada tahap ke-28, bagian punggung embrio tumbuh beberapa tonjolan dengan lekukan diantaranya yang membuatnya mirip permen karet atau daging yang baru digigit. Embrio sudah dapat berbalik dan berputar di dalam rahim sampai dengan usia 6 minggu. Tahapan mudghah ditandai dengan bermulanya pertumbuhan dan pembiakan sel yang luar biasa. Segumpal daging ini terdiri dari sel-sel atau jaringan-jaringan yang sudah maupun yang belum mengalami diferensiasi seperti digambarkan dalam surah Al-Hajj ayat 5. Masa mudghah dengan ciri seperti itu diikuti oleh tahapan formasi organ yang oleh Al-Quran disebut sebagai tahluk. Pada tahapan ini beberapa organ mulai terbentuk seperti mata, lidah, dan bibir. Bentuk seperti manusia masih belum tampak sampai dengan akhir minggu ke-8. Pada masa ini bentuk tangan dan kaki sudah mulai tampak. Pada minggu ke-5 jantung mulai berdetak. Embrio juga sudah mengembangkan plasenta, suatu bentukan tabung yang masuk ke dalam dinding rahim dan mengalirkan oksigen serta makanan dari darah ibu ke tubuh janin. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 menyebutkan 2 tahapan mudghah, yaitu yang sudah terbentuk dan yang belum terbentuk. Yang disebut sebagai sudah terbentuk dalam embrio itu sendiri, embrio sudah mulai membentuk beberapa organ dengan fungsi yang spesifik, sedangkan yang belum terbentuk adalah plasenta yang terbentuk pada hari ke-35. Tahapan mudghah berakhir pada minggu ke-6, kurang lebih pada hari ke-40. Di sini penjelasan yang selanjutnya itu tentang pembentukan tulang. Tahap pembentukan tulang dijelaskan sangat penting, dimulai dengan bentuk seperti daging atau permen karet dengan lekukan dan tonjolan seperti bekas digigit masa mudghah. Dengan cepat perubahan menjadi suatu dengan bakal organ yang mulai tampak walaupun bentuk manusia belum kelihatan secara jelas. Kemudian dalam waktu singkat beberapa hari pada kelahiran minggu ke-6, terbentuk tulang-tulang yang mengubah penampakan secara drastis menjadi mirip manusia. Pada minggu ke-7, bentuk manusia makin nyata dengan bermulanya pembentukan kerangka. Masa ini sekitar hari ke-40 hingga 45 adalah garis batas yang membedakan masa mudghah
dan bentuk manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masa antara hari ke-40 hingga 45 adalah hari-hari yang sangat penting bagi perkembangan embrio. Pada waktu itu, embrio berubah bentuk menjadi bentuk manusia. Pembentukan tulang ini akan semakin berbentuk mirip manusia setelah pada tahap berikutnya. Tulang itu diselimuti otot, bagian kepala akan berbeda dengan lengan, kedua bentuk mata dan dua bibir muncul di bagian kepala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim bahwa setelah janin melewati hari ke-42, Allah akan menurunkan malaikat kepadanya yang akan membentukkan menjadi bentuk manusia, membentuk telinga, mata, kulit, otot, dan tulang. Kemudian malaikat akan bertanya kepada Allah mengenai jenis kelamin yang akan diberikan kepada embrio ini melalui Allah. Lalu Allah menentukan sesuai kehendaknya dan malaikat pun mencatatnya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang pembentukan otot. Embriologi ialah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan embrio dalam rahim. Salah satu fase yang akan dilalui embrio adalah fase pembentukan tulang dan otot. Para ahli dalam beberapa dekade lalu berasumsi bahwa tulang dan otot dibentuk pada waktu bersamaan. Namun peneliti mikroskopis membuktikan bahwa apa yang dinyatakan ayat Al-Quran kata demi kata adalah tepat. Contoh otot yang diambil dari permukaan tulang memperlihatkan bahwa otot membungkus tulang. Dengan demikian, tulang harus terbentuk terlebih dahulu dan berikutnya barulah otot serta daging terbentuk dan membungkus tulang itu. Dengan selesainya masa pembalutan tulang dengan otot dan daging, bentuk manusia semakin jelas. Otot mengambil posisi di sekelilingi tulang di sekujur tubuh. Dengan demikian, kata memberi pakaian kepada tulang yang digunakan dalam ayat Al-Quran adalah tepat adanya. Bagian-bagian tubuh embrio yang semula terpisah-pisah telah saling terhubung. Seiring dengan selesainya fase pembentukan otot, embrio manusia pun mulai dapat bergerak. Pembungkusan tulang oleh otot dan daging merupakan babak baru dalam perkembangan anak manusia. Seiring usainya proses miogenesis pembentukan otot, embrio mulai dapat bergerak. Masa ini yang dimulai pada akhir minggu ke-7 dan berakhir pada minggu ke-8 dianggap sebagai babak akhir pembentukan embrio atau dalam bahasa Arab disebut tahluk. Akhir fase embriologi ini segera diikuti dengan fase dimulainya perkembangan janin yang dalam Al-Quran dibahaskan dengan nasy'ah alias perkembangan. Pada akhir minggu ke-8, perkembangan jauh lebih cepat ketimbang fase-fase sebelumnya. Embrio berubah menjadi makhluk yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ukuran kepala, badan, dan kaki mulai menyesuaikan antara minggu ke-9 sampai minggu ke-12. Pada minggu ke-10, organ kelamin bagian luar mulai tampak. Tulang tengkorak yang semula lunak pada minggu ke-12 mulai menggeras. Lengan dan jaring mulai dapat dibedakan pada minggu yang sama. Ukuran berat janin bertambah dengan cepat bersamaan dengan perkembangan otot. Janin sudah mulai dapat menggerakkan diri ketika umur janin mencapai 16 minggu atau 112 hari. Ia sudah dapat menangkap dan dengan jari-jarinya. Kakinya sudah dapat digunakan untuk menyepak dan bahkan sudah dapat berjungkir balik pada masa ini. Bagian organ dan sistem tubuh janin siap berfungsi. Janin siap hidup di luar rahim mulai minggu ke-22 sampai 26, yakni setelah masa kehamilan lebih dari 6 bulan. Pada masa ini organ pernafasan sudah siap berfungsi normal. Begitu pula sistem saraf sudah mampu mengatur suhu badan janin. Indera yang pertama kali berkembang pada akhir fase embriologi ini adalah pendengaran. Janin sudah dapat mendengar pada usia 24 minggu, sedangkan indera penglihatan baru berkembang pada minggu ke-28, ketika bagian retina mulai sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang perkembangan janin. Masa perkembangan janin dimulai pada akhir minggu ke-7 dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Akhir dari masa ini menandai berakhirnya fase tahaluk.
pembentukan. Para embriolog menjadikan akhir minggu ke-8 sebagai akhir fase embriologi, sedangkan fase berikutnya mereka sebut sebagai fase perkembangan janin. Pada akhir minggu ke-8, satu fase penting dimulai perubahan. Fase ini juga lebih cepat ketimbang tahap-tahap sebelumnya. Embrio berubah menjadi makhluk lain saat ukuran kepala, tubuh, dan kaki dan tangan mulai mencapai ukuran proporsional. Ini terjadi antara minggu ke-9 dan 12. Pada minggu ke-10, organ kelamin bagian luar sudah terbentuk. Tulang yang semula terdiri atas unsur-unsur lunak berubah menjadi bahan kapur yang keras pada minggu ke-12. Jari kaki dan jari tangan sudah dapat dibedakan kepada minggu ini. Berat janin meningkat signifikan pada minggu-minggu ini seiring perkembangan otot dan dagingnya. Janin sudah dapat bergerak secara teratur. Janin sudah secara sadar menggunakan tangannya untuk menangkap sesuatu, menendang dengan kakinya, atau bahkan melakukan salto. Pada saat ini pula janin sudah dapat melakukan apa yang diinginkan pada tahap ini. Semua organ sudah berfungsi. Janin siap untuk hidup di luar rahim sejak berumur sekitar 22-26 minggu, yakni kurang lebih 6 bulan pasca pembuahan. Namun tentunya ini terjadi bila sistem pernafasan dan saraf yang berfungsi normal. Pembahasan selanjutnya itu pembahasan yang terakhir mengenai bab ini, bab yang ke-A. Setelah ini dilanjut pembahasan tentang bab yang B. Ini yang terakhir yaitu pembahasan tentang perkembangan metafisik. Secara fisik, perkembangan struktur dan fungsi organ manusia sangat mirip dengan kebanyakan binatang. Kandungan material pembentukan tubuh pada manusia dan kebanyakan makhluk hidup relatif sama. Penelitian membuktikan bahwa kehidupan semua makhluk hidup sangat dekat dengan peran air. Seperti dalam beberapa surat atau ayat, yakni surat Al-Anbiya ayat 30 dan An-Nur ayat 45. Material pembentukan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya sama betul dengan kandungan tanah. Hal ini antara lain diuraikan dalam surat Hud ayat 61. Kombinasi antara tanah dan air akan menghasilkan tanah liat, dan dari tanah liat inilah Allah menciptakan makhluk hidup. Bahwasanya kita sama sekali tidak menemukan keunikan manusia, baik dari sisi fisiologi maupun anatomi. Apa yang ada pada tubuh manusia juga dimiliki oleh kebanyakan jenis binatang. Hanya satu keunikan yang manusia miliki dan membedakannya dari makhluk hidup lain, yaitu kalbu. Dengannya manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ia dapat membentuk dalam dirinya suatu mekanisme untuk membedakan dan menjatuhkan pilihan pada salah satu dari keduanya. Sedangkan makhluk hidup lain, utamanya binatang, hidup dengan hanya mengandalkan naluri. Ada juga makhluk yang hidup hanya berdasarkan kebaikan. Dari perspektif agama, kita mengenal makhluk itu sebagai malaikat yang tidak berdosa. Karena tidak tahu bagaimana melakukan maksiat. Berbeda dengan semua itu, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai kebebasan untuk memilih. Sedangkan roh, yang merupakan salah satu unsur dalam diri manusia, tidak diketahui secara jelas apa hakikatnya. Bahkan manusia tidak akan tahu hakikat roh dengan sebenar-benarnya. Seberapa keras ia berusaha dan seberapa lama ia melakukan penelitian, roh tentu sesuatu yang terbentuk metafisik. Banyak nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi yang dikenal sebagai hati nurani dan pengetahuan tentang adanya suatu subjek di sana. Entah di mana yang menciptakan manusia, nilai-nilai ini diturunkan sejak Adam hingga sekarang. Pewarisan ini diduga terjadi melalui proses penurunan perilaku yang tertulis dalam kromosom penganggungan manusia atas sisi kemanusiaannya. Adalah satu ciri khas manusia yang diturunkan melalui gen generasi ke generasi. Di dalamnya terdapat kebebasan memilih dan perasaan tanggung jawab yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Hal ini mestinya menyadarkan manusia akan melekatnya satu bagian diri Sang Pencipta di dalam dirinya, yaitu nurani atau fitrah. Surat Asy-Syam ayat 5-10. Pembahasan selanjutnya yaitu poin yang B tentang kelahiran dan pre-kehidupan manusia. Yang pertama yaitu kelahiran.
Setelah 9 bulan atau sekitar 38 minggu telah berlalu, tibalah waktunya bagi janin untuk keluar dan mengakhiri fase-fase perkembangannya di dalam rahim. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 menjelaskan bahwa Allah sudah menentukan kapan seorang akan lahir dan kapan seorang akan wafat. Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 20-23 yang artinya, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh yaitu rahim sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Secara global, proses persalinan terjadi melalui 4 fase. Yang pertama yaitu fase pelumuran saluran persalinan dengan bahan pelicin dan terjadinya kontraksi otot rahim. Fase kedua yaitu fase keluarnya janin. Fase yang ketiga yaitu fase keluarnya plasenta dan gumpalan darah setelah bayi keluar dengan sempurna. Dan fase yang terakhir yaitu fase kontraksi rahim. Fase ini umumnya terjadi secara simultan sehingga 2 jam. Proses ini diperlukan untuk mencegah pendarahan pasca persalinan. Al-Quran memberikan beberapa tuntunan yang perlu diperhatikan setiap orang pada masa pra-melahirkan. Salah satunya ditunjukkan Maryam ketika hendak melahirkan Isa. Dalam petunjuknya itu Allah memerintahkan Maryam untuk mengonsumsi kurma. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 22-25, buah kurma mengandung unsur yang membantu menyiapkan otot rahim untuk berkontraksi saat bersalin. Beberapa saat pasca persalinan, tepatnya ketika ari-ari bayi dipotong, bayi akan memulai babak baru dalam kehidupannya. Ketergantungan terhadap pasokan nutrisi secara langsung dari ibu segera digantikan oleh cara lain. Cara baru ini melibatkan keaktifan bayi untuk memperoleh kebutuhannya baik dalam bentuk makanan maupun perhatian orang tua. Dan selanjutnya yaitu bagian yang kedua yaitu tentang menyusui. Penjelasannya yaitu tentang menyusui yaitu proses setelah bayi lahir. Hal pertama ia butuhkan adalah ketersediaan asupan makanan untuk membantu tumbuh berkembang seperti air susu ibu atau susu formula. Dan soal beberapa lama sebaiknya bayi memperoleh ASI eksklusif sari ibunya, seperti dalam surah Al-Quran dijelaskan surah Al-Baqarah ayat 233 dan surat Luqman ayat 14. Dalam surat tersebut jelas menyebutkan bahwa 2 tahun adalah lama waktu yang disarankan kepada ibu untuk menyusui bayinya. Menyusui bayi akan berdampak positif pada hubungan emosional antara ibu dan bayi. Secara naluriah, ibu akan mengelus dan membelai kepala bayinya saat menyusui. Ibu juga akan mendoakan bayinya agar menjadi anak yang saleh, pintar, panjang umur, dan berguna bagi masyarakat. Tidak jarang pula ibu menendangkan ayat-ayat atau lagu-lagu yang berbau nasihat saat ia menyusui anaknya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang keunikan individu. Di sini ada 2 penjelasan yaitu tentang sidik jari dan konsep jenis dan cetak biru. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan turunnya surat ini untuk menjawab keraguan orang kafir terhadap kemampuan Allah membangkitkan kembali makhluk dari kubur dan mengidentifikasi serta membedakan antar individu dengan jari jemari. Manusia dapat melakukan aneka gerak seperti menggenggam, memetik, memungut, dan sejenisnya. Sementara ulama juga mengemukakan bahwa di antara nikmat agung yang diterima manusia adalah perbedaan antara kaki dan tangan. Tidak seperti kuda dan mamalia berkaki 4, seorang peneliti bernama Sir Francis Gallie pada tahun 800-an mengungkapkan bahwa pola lingkaran pada ujung jari seorang yang kemudian dikenal sebagai sidik jari adalah unik untuk tiap individu. Dari penelitian dan temuan selanjutnya diterapkan pola identifikasi individu dengan sidik jari pada tahun 1880, utamanya dalam kaitannya dengan tindakan kriminal. Pada era modern, fakta-fakta tentang keunikan sidik jari makin jauh terungkap. Pola sidik jari seseorang ternyata dibentuk hanya beberapa saat sebelum bayi dilahirkan. Pola tersebut tidak berubah dan akan tetap demikian seumur hidupnya, kecuali apabila ada bekas luka di jari tangannya.
Pola sidik jari ini sehingga dua orang yang kembar identik pun dengan pola DNA sequence yang sangat mirip pula memiliki pola sidik jari yang berbeda. Teknik identifikasi memakai sidik jari diakui secara legal oleh banyak organisasi kepolisian di dunia. Legalisasi secara internasional ini sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Bahkan di banyak negara, identifikasi dengan sidik jari sudah dilakukan lebih dari 100 tahun. Sampai saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang didapat melampaui efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan masa kini. Sekali lagi, Al-Quran mengatakan sesuatu dengan kemajuan ilmu pengetahuan menjadikan kenyataan dan berguna bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang konsep jenis dan cetak biru. Dalam kehidupan makhluk, Allah menyatakan bahwa jenis adalah final, tidak ada lagi perubahan pada tingkat jenis, surat Ar-Rum ayat 30. Keterangan Al-Quran ini lantas dikonfirmasi oleh banyak temuan para peneliti di berbagai negara. Mereka menemukan bahwa jenis makhluk hidup adalah unik, tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Rekayasa genetika pada dasarnya tidak mengubah ciptaan Tuhan. Kalaupun ada perubahan, maka perubahan itu terjadi pada batas toleransi yang diberikan Tuhan. Tidak ada yang benar-benar berubah menjadi jenis makhluk hidup lain yang sangat berbeda dalam segala hal, baik fisik, fisiologi, metabolisme, dan seterusnya. Seseorang memperoleh kromosom dari orang tuanya, begitupun ayah ibunya. Masing-masing individu memperoleh kromosom dari kedua orang tuanya. Demikian selanjutnya, hingga berujung pada nenek moyang bersama Adam dan Hawa. Setiap kehamilan, dengan demikian, hubungan kromosom yang sudah panjang, yang bermula dari Adam dan Hawa, berdasarkan konsep ini, maka menjadi menarik bagi kita untuk mengkaji sabda Rasulullah, yaitu saat nutfah sudah mapan di dalam kandungan, maka Tuhan membawa kepadanya keturunan antara ibu dan Adam. Riwayat At-Tabrani dari Rabah dengan sanad dhaif. Dalam surat Al-Maidah ayat 60 menceritakan transformasi seseorang yang dihukum karena melanggar hari Sabat sehingga mereka berganti rupa menjadi kera dan babi. Namun, mengidentifikasikan ayat ini sebagai petunjuk Tuhan tentang mutasi genetika tentunya masih perlu telaah lebih mendalam tentang cetak biru pada makhluk hidup. Pada dasarnya, semua sifat pada diri seseorang, baik fisik maupun non-fisik, merupakan campuran yang datang dari kedua orang tua. Bentuk perawakan bahkan pola tekanan darah seseorang tidak hadir begitu saja, namun diturunkan dari salah satu atau kedua orang tuanya. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada akhir abad 19 berusaha membahas hal ini. Ilmu itu disebut ilmu genetika. Pengungkapan DNA baru dimulai oleh Francis Crick pada tahun 1953. Jadi benar-benar menakjubkan bahwa Al-Quran telah menguraikan perencanaan genetika macam ini jauh sebelum ilmu pengetahuan mulai berkembang. Keunikan individu ini juga berlaku di masa kemudian setelah kehidupan di bumi ini berakhir. Allah menjelaskan secara gamblang tentang penulisan semua perbuatan individu ke dalam kitab Allah yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Semua tercatat dengan baik dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Kahf ayat 49, surat Al-Isra ayat 13-14, dan surat Al-Haqq ayat 18-29. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hati dan kalbu. Jantung adalah salah satu organ internal yang terletak di bagian dada sebelah kiri dan berukuran sebesar kepala tangan. Jantung terbagi dalam dua bilik, kanan dan kiri. Setiap bilik terbagi lagi menjadi dua ruang. Ruang atas anterium dan ruang bawah ventricle. Dalam bahasa Arab, qalb biasa dipakai untuk menunjukkan arti jantung. Kata ini juga tidak jarang dipakai untuk menunjukkan arti lain seperti perasaan atau kalbu. Kalbu sebagaimana jantung, perannya dalam kehidupan manusia sangat sentral. Rasulullah setelah menerangkan panjang lebar tentang kebaikan dan keburukan mengatakan, ingatlah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal darah yang apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah kalbu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir.
Kata jantung atau kalbu sering pula disandikan dengan hati. Hati dalam hal ini tidaklah berarti organ internal manusia yang biasa disebut liver, tetapi lebih menunjukkan pada organ jantung atau kalbu. Dua kata ini sering pula disatukan menjadi jantung hati. Ada beberapa surat atau ayat yang berkaitan dengan hati dan kepekaan. Di antaranya surat Kaf ayat 37 dan surat Al-Isra ayat 46. Dalam bahasa Al-Quran, hati yang tertutup akan membuatnya pemiliknya tidak dapat menerima dan mengikuti kebenaran. Hati ketika itu memiliki kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Penutupan hati yang dilakukan Allah adalah sebagai dampak dari upaya mereka sendiri. Mereka enggan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya, hingga pada akhirnya hati mereka berkarat dan tertutup. Penelitian mengungkapkan bahwa hati melakukan komunikasi ke otak melalui 4 jalan, yaitu 1. Transmisi melalui saraf, 2. Secara biokimia melalui hormon dan transmitter saraf, 3. Secara biofisik melalui gelombang tekanan, 4. Secara energi melalui interaksi gelombang elektromagnetik. Keempat bentuk komunikasi ini mengakibatkan terjadinya aktivitas di otak. Penelitian mengungkapkan bahwa pesan yang disampaikan hati kepada otak akan mempengaruhi perilaku. Selama ini diperkirakan bahwa medan elektromagnetik hati adalah medan terkuat yang dimiliki manusia. Medan ini tidak hanya mempengaruhi setiap sel yang ada dalam tubuhnya, tetapi juga mencakup ke segala penjuru ruang di sekitarnya. Kuat dugaan, medan elektromagnetik adalah pembawa informasi yang sangat penting. Bahkan terbukti bahwa medan elektromagnetik seseorang dapat mempengaruhi kinerja otak orang lain. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa hati berdampak pada kemampuan berpikir otak, juga memberikan pemikiran dan perasaan kepada otak yang pada gilirannya akan mengatur perilaku seseorang. Ketika Allah mengecap orang kafir yang berhenti keras sebagai orang yang berpenyakit hati dan tidak memiliki pengertian, dia juga berbicara tentang kemampuan hati dan secara fisik. Untuk mengerti dan menerima, selanjutnya Allah juga menginformasikan lebih jauh tentang kemampuan hati untuk menyimpan memori dan rahasia. Mereka yang mengunci hatinya oleh Allah tidak akan mampu menerima kebenaran Al-Quran. Hal ini dikarenakan mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Penglihatan mata dan persepsi hati seseorang terhadap sesuatu bisa jadi sangat berbeda dengan orang lain. Misalnya, seseorang melihat dengan mata dan hatinya sebuah pemandangan yang indah di pegunungan. Akan tetapi, orang lain mungkin akan melihat sebaliknya. Pendapat dan perilaku psikologis seseorang sangat mempengaruhi penerimaan dan apresiasi tentang sesuatu. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam surat Kaf ayat 37, sangat mencengangkan memang bagaimana ilmu pengetahuan membuktikan peran hati dalam proses berpikir. Bagaimana hati memiliki kemampuan untuk berpikir dan menyimpan memori dan perasaan, dan bagaimana hati berinteraksi dengan otak sehingga mempengaruhi persepsi dan cara berpikir seseorang. Namun nyatanya, kesimpulan-kesimpulan ini jauh-jauh hari telah dijelaskan oleh Al-Quran. Satu hal yang sangat dianjurkan dan bermanfaat untuk kesehatan adalah memaafkan. Pesan moral ini tampak pada firman Allah, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Maaf juga dikaitkan dengan kelapangan dalam bentuk fisik, yaitu membantu yang lemah. Surat An-Nur ayat 22 bahkan menyandingkan maaf pada level manusia dengan ampunan pada level Tuhan. Memaafkan juga sangat dianjurkan Tuhan seperti diungkapkan dalam beberapa ayat lain, diantaranya surat Asy-Syurah ayat 40. Dari sebuah penelitian disimpulkan bahwa mereka yang sanggup memberikan maaf memiliki kesehatan lahir dan batin yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak suka memberi maaf. Bukan saja lebih baik dalam artian emosional, namun juga secara lahiriah. Mereka yang sebelumnya menderita penyakit turunan depresi seperti sakit punggung, insomnia, dan nyeri lambung, merasa lebih baik ketika mereka berusaha memberi maaf kepada orang lain. Mereka yang menahan kemarahan yang berkepanjangan dan tak terselesaikan dalam dirinya sama dengan orang yang membiarkan termostat
menyala dalam tubuhnya. Orang yang tidak membiasakan diri untuk merendahkan level kemarahannya tentu saja tidak akan mengenal apakah itu normal. Kemarahan itu memacu aliran adrenalin terus-menerus hingga fisiknya akan terbiasa dengan kondisi ini. Aliran adrenalin yang seperti ini akan membakar tubuhnya dan berujung pada kesulitan untuk berpikir jernih. Tanpa kemampuan berpikir jernih, seseorang akan cenderung kembali membuat kesalahan baru, kesalahan yang kembali meningkatkan ambang kemarahan dalam dirinya. Kemarahan ini akan semakin memacu produksi adrenalin. Banyak sekali penelitian yang mengarah pada pembenaran terhadap temuan ini. Banyak pula artikel yang menjelaskan adanya keterkaitan antara kemarahan dan penyakit-penyakit tertentu seperti stroke dan semacamnya. Semua itu memperlihatkan bahwa kemarahan adalah kondisi psikis yang membahayakan diri seseorang manusia. Sedangkan memaafkan di pihak lain, meski diakui sangat sulit dilakukan, tidak bisa dipungkiri terdampak positif. Di samping itu, memaafkan juga menunjukkan ketinggian moral seseorang. Memberi maaf akan menghilangkan hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh kemarahan. Satu hal lagi, memaafkan adalah hal yang sangat dicintai Tuhan. Hati atau kalbu juga memiliki kekuatan yang besar bila digunakan secara maksimal dalam berdoa. Seseorang muslim harus selalu berdoa dan bersyukur atas kondisi apapun yang mereka hadapi, karena sebetulnya Allah begitu dekat dengan manusia. Selanjutnya yaitu tentang ekspresi. Lidah adalah struktur berotot yang terdiri atas 17 otot yang dimiliki beberapa fungsi. Lidah diantaranya berfungsi untuk membantu mengatur bunyi dalam berkomunikasi, berbicara, dan membantu proses mengunyah makanan. Perannya sebagai organ pengecap atau rasa adalah salah satu fungsi utama dari lidah. Lidah dalam bidang agama hampir selalu dikaitkan dengan hati dan digunakan untuk mengukur baik buruknya perilaku seseorang. Lidah dan hati yang baik akan mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan, dan demikian sebaliknya. Rasulullah menunjukkan lidah sebagai faktor utama pembawa bencana bagi manusia. Juga lidah adalah tolak ukur bagi anggota tubuh lainnya. Beliau bersabda, adakah hal lain yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah atau pelipis mereka selain lidah mereka sendiri? Riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Muaz bin Jabar. Dan beliau bersabda lagi, ketika manusia bangun di pagi hari, maka seluruh anggota badannya berkata, merendah kepada lidah dan berpesan, bertakwalah engkau kepada Allah mengenai kami, karena kami akan tunduk kepadamu. Jika engkau lurus, maka kami pun lurus, dan jika engkau bengkok, maka kami pun bengkok. Riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bicara adalah suatu kegiatan yang sangat kompleks. Ia bermula dari perasaan yang mendorong untuk mengucapkan suatu maksud. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Kalimat mengajarkannya pandai berbicara atau dalam tafsir Al-Misbah diungkapkan dengan mengajarkannya ekspresi. Maksud kedua versi terjemah ini pada dasarnya sama, yaitu bahwa Allah mengajar manusia untuk dapat menjelaskan suatu maksud yang ada di dalam benaknya dengan segala macam cara, utamanya melalui bercakap-cakap dengan baik dan benar. Kemampuan manusia yang demikian ini membuat manusia tidak dapat hidup sendiri. Dengan kata lain, kemampuan manusia untuk berekspresi menyebabkan manusia menjadi makhluk sosial. Seseorang dapat berkomunikasi dengan berbicara setelah seluruh masyarakat menyepakati arti dari suatu bunyi. Kemudian bunyi-bunyi yang sudah disepakati arti itu digabungkan dalam susunan yang tepat untuk menjadi kalimat. Pada tahapan selanjutnya, terciptalah suatu bahasa. Bahasa satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain bisa sangat berbeda. Bahasa diduga sudah digunakan manusia sekitar 45 tahun sebelum Masehi, dan Iran serta daerah sekitarnya lah yang diperkirakan sebagai tempat pertama kali bahasa muncul dan berkembang. Jumlah bahasa di dunia diperkirakan berkisar 6 ribuan. Di Indonesia sendiri ada sekitar 370 suku dan hampir semuanya mempunyai bahasa sendiri. Dengan demikian, Indonesia saja setidaknya sudah ada 370 bahasa. Bahasa membuka pintu bagi timbulnya kebudayaan dan akumulasi ilmu pengetahuan. Bahasa sebenarnya menandai eksistensi manusia. Dengan pengertian macam ini dapat dikatakan bahwa Pemio,
aku berbahasa karena aku hidup adalah benar. Selain bahasa tulisan juga termasuk ekspresi, tulisan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Namun tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa tulisan pertama ditemukan di Yangzhou, Cina sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Dengan tulisan manusia bisa saling mentransfer pengetahuan satu sama lain. Bahkan ke generasi setelahnya, seseorang penulis meski sudah meninggal, dengan tulisan yang ia hasilkan akan tetap bisa berdialog dengan orang-orang yang masih hidup. Demikianlah urgensi tulisan sehingga Allah menjadikan alat tulis, pena atau kalam sebagai perantaran sumpah nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Surat Al-Qalam ayat 1. Sumpah ini menunjukkan betapa pentingnya huruf dan rangkaiannya yang menghasilkan kata, tulisan, dan kalimat yang mengandung informasi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada peradaban manusia bila tidak ada alat untuk merekam informasi. Sementara frekuensi temuan-temuan selalu meningkatkan dari hari ke hari, menurut perkiraan manusia menghasilkan temuan-temuan baru sekitar 4 hingga 5 buah tiap bulannya. Dengan adanya tulisan, manusia dapat melakukan aktivitas membaca. Sebelum baca dan tulisan berkembang, hafalan adalah satu-satunya metode mengingat informasi. Ketika itu, orang-orang yang mempunyai memori kuat akan menjadi manusia unggul. Dengan sekedar membaca, manusia dapat menjalani banyak kehidupan. Dengan membaca pula, manusia mengumpulkan begitu banyak pendapat, rasa, persepsi, dan imajinasi dalam benaknya. Namun demikian, manusia juga harus pandai memilih bahasa bacaan. Ada bacaan yang berlangsung dapat diterima, ada yang harus dikaji terlebih dahulu, dan tidak sedikit pula yang harus ditolak. Dengan demikian, kita harus selalu mengamalkan firman Allah, Iqra bismi rabbika, bacalah demi nama Tuhanmu. Membaca yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa-apa yang melambangkan setiap aktivitas manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif. Bacalah, bergeraklah, dan bekerja demi Tuhanmu. Kumpulan ide-ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan biasa kita sebut buku atau kitab. Banyak yang menganggap kitab atau buku sebagai sahabat yang paling baik. Ia setia, patuh, dan tidak pernah bosan memahami pembacanya. Buku dapat memberi nasihat dan menemani pembacanya tertawa, menangis, bersedih, dan bergembira. Selanjutnya yaitu tentang manusia sebagai makhluk berpikir. Manusia adalah makhluk berpikir. Seringkali orang menunjukkan kepala sebagai ungkapan berpikir. Selama ini orang mempercayai otak sebagai pusat aktivitas belajar. Dengan demikian, hubungan antara otak dan ilmu sangatlah dekat. Ada banyak ayat yang langsung maupun tidak menjelaskan keterkaitan antara fungsi otak dan belajar. Di antaranya surat Fatir ayat 28, surat Az-Zumar ayat 9, surat Az-Zariyat ayat 20-21, dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Terkait surat Al-Mujadalah ayat 11 tersebut, para ulama mengatakan adanya dua kelompok orang yang beriman, yaitu satu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan, dan yang kedua yaitu mereka yang beriman dan beramal saleh belaka. Kelompok yang disebut pertama ini dipastikan memiliki derajat yang lebih tinggi ketimbang kelompok yang disebut belakangan. Banyak bukti yang memperlihatkan relasi antara maksimalisasi penggunaan akal dan kalbu untuk mencapai suatu cita-cita dan keberhasilan mencapainya. Hal ini disebabkan pengetahuan yang dicapai seseorang akan menjadikannya mampu mengetahui hakikat sesuatu. Dengan demikian, ia akan menyesuaikan diri dan amalannya dengan pengetahuannya itu. Karena orang yang berpengetahuan tidak sama dengan yang tidak berpengetahuan, kepandaian yang dicapai manusia seringkali digunakan dengan tidak wajar. Salah satunya adalah praktek klonik yang belakangan ini ramai dibicarakan. Klonik adalah satu kosakata yang dalam waktu singkat menjadi sangat populer. Proses klonik yang menghasilkan seekor domba bernama Dolly telah membuka cakrawala baru ilmu pengetahuan. Dari sini kemudian muncul wacana untuk melakukan hal yang sama pada makhluk lain manusia. Wacana ini memicu pro kontra di berbagai kalangan, baik peneliti, agamawan, maupun masyarakat umum. Ilmu pengetahuan tidak berseberangan dengan Islam selama ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Malah Islam sangat memotivasi manusia untuk mendalami ilmu pengetahuan. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, ayat ini memberi manusia kebebasan untuk belajar dan menuntut ilmu, akan tetapi hasil penelitian tersebut tidak dapat secara langsung diterapkan
sejalankan dengan hukum Islam. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hasil penelitian itu dapat diterapkan di masyarakat. Ilmu genetika begitupun oleh Islam dianggap sebagai ilmu yang patut didalami, namun bila hasil penelitian itu terindikasi bertentangan atau bersinggungan dengan hukum Islam seperti klonik pada manusia, maka penerapannya harus dibatalkan. Dalam surat Ar-Rum ayat 27 dijelaskan bahwa kelahiran kembali manusia dikendalikan oleh Tuhan, tidak seperti persepsi sebagaimana orang tentang klonik yang pandangan Islam tentang ilmu genetika dapat dilihat dalam surat Fusilat ayat 53. Ayat ini menginspirasi manusia untuk mempelajari gennya demi mengenali dirinya sendiri dan bersyukur kepada Tuhan. Dengan mempelajari peta genetika, manusia akan mengetahui di antaranya ada atau tidaknya penyakit turunan. Karenanya ilmu ini memberi kontribusi besar pada dunia kesehatan terkait dengan usaha manusia untuk mencegah timbulnya penyakit tertentu. Manusia diciptakan Tuhan dalam bentuknya yang paling sempurna, lebih tinggi daripada makhluk lain. Surat Al-Isra ayat 70. Dengan melakukan klonik pada jenisnya sendiri, manusia sudah merendahkan dirinya di hadapan makhluk Tuhan yang lain. Klonik bertentangan dengan pola hukum alam yang menyatakan bahwa setiap ciptaan terdiri atas pasangan. Allah berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah." Surat Az-Zariyat ayat 49. Klonik mengingkari ayat ini karena bayi tidak dihasilkan dari pertemuan sperma dan induk telur. Yang diperlukan dalam klonik hanyalah satu orang laki-laki maupun perempuan sebagai donor. Hubungan emosional antara orang tua dan anak tidak akan terjadi, padahal hubungan ini sangat penting dalam bentuk karakter anak. Dari poin-poin ini tampak bahwa terlalu banyak hukum alam yang akan dilanggar bila praktek kloning dilegalkan pada manusia. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan manusia untuk memenuhi hajat kehidupannya memaksa setiap orang untuk meminta bantuan kepada pihak lain. Tak dapat dipungkiri, kebutuhan setiap orang lebih banyak daripada potensi dan waktu yang ada pada dirinya. Dengan demikian, suka atau tidak, manusia tidak akan bisa menggelak dari saling bekerja sama. Makin banyak kebutuhan dan makin sedikit kemampuan seseorang manusia, makin besar kadar ketergantungannya terhadap orang lain. Demikian pula seharusnya manusia bersikap kepada Allah, karena manusia berada di bawah kendali dan kekuasaannya. Dalam surat Fatir ayat 15 dan surat Al-Hujurat ayat 13, ayat ini menekankan perlunya saling mengenal antara manusia untuk saling mengambil pelajaran dan pengalaman dari pihak lain. Demikian halnya dengan pengenalan terhadap alam semesta. Makin seseorang mengenal alam semesta, makin banyak pula rahasia-rahasia alam yang ia ungkap. Pada gilirannya nanti akan lahirnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai makhluk sosial, manusia sudah selayaknya sadar akan kedudukannya di antara makhluk Tuhan yang lain. Mereka harus tahu ketersusunannya dari dua unsur, yaitu unsur duniawi dan unsur ilahiyah. Bila unsur yang disebut terakhir ini hilang, jadilah mereka binatang. Sebaliknya, jika unsur duniawi itu hilang, jadilah mereka sebagai malaikat. Unsur ilahiyah yang ada pada manusia dan membedakannya dari makhluk lain adalah roh. Allah berfirman, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Al-Hijr ayat 29. Roh memang belum dapat diketahui hakikatnya dengan benar. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, "Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit." Al-Isra ayat 85. Islam menegaskan bahwa hidup adalah cobaan kepada orang yang terakhir miskin, buta, kerdil, cacat, dan seterusnya. Islam tetap memberikan hak yang sama dalam koridor hukum Tuhan. Allah menciptakan semuanya dalam kondisi saling berpasangan. Karenanya perbedaan jenis kelamin itu sangat mempengaruhi, tetapi manusia kemudian melanggarnya dengan berperilaku seksual yang abnormal. Islam berusaha keras menanggulangi praktik homoseksual antara lain dengan upaya berikut. Pertama, menganjurkan pria dan wanita mengontrol nafsu seksual, salah satunya dengan menjaga diri dari pandangan yang menimbulkan syahwat dan meningkatkan nafsu seksual di luar koridor hukum Islam. An-Nur ayat 30.
Kedua, menganjurkan kaum wanita untuk berpakaian wajar dan tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya di hadapan umum. An-Nur ayat 31. Itulah sebabnya mengapa wanita muslim dihimbaukan untuk berpakaian longgar dan berbahan yang tidak transparan. Ketiga, menganjurkan setiap orang tua agar mencegah putra-putrinya yang menginjak dewasa untuk memasuki kawasan pribadi ayah ibunya tanpa permisi. An-Nur ayat 27. Melarang aktivitas provokatif semisal pornografi, tarian, musik dan lainnya yang membangkitkan gairah seksual. Surat Al-Luqman ayat 6. Demikianlah cara Islam mencegah pornografi dan penyimpangan perilaku seksual. Bila manusia sedikit saja mau menyimak dan meresapi ayat-ayat ini, pastilah mereka akan waspada dan mengikuti jalan Allah yang lurus. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.